Kenapa orang tidak lagi menggunakan Zeppelin untuk penerbangan massal seperti dulu? Flaming tragedy is forgotten, and Germany looks with pride and hope on the latest triumph of her designer. The Graf Zeppelin, the new airship that is to take the place of the Hindenburg, comes out of her hangar for her first test flight. Germany's grand old man of airships, Dr. Eckner. Jawabannya ada di masa lalu, pada sebuah tragedi yang melibatkan sebuah Zeppelin seukuran 3 kali lapangan bola bernama Zeppelin Hindenburg. Bagaimana ceritanya sehingga kejadian ini bisa mengakhiri era penerbangan menggunakan Zeppelin secara massal di seluruh dunia? Halo semuanya, welcome back again. Aku Haris. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasanya kita akan membawakan kembali cerita-cerita dari kisah sejarah masa lalu. Dan di video ini kita akan membahas sebuah tragedi yang bernama dengan Tragedi Hindenburg. Kisah kecelakaan mengerikan yang mengakhiri era penerbangan menggunakan Zeppelin secara komersial di seluruh dunia. Sebelumnya mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu Zeppelin. Jadi Zeppelin ini merupakan sebuah pesawat yang didesain berbentuk cerutu berukuran besar yang dikembangkan di Jerman pada awal abad ke-20. Pesawat ini dikembangkan oleh Ferdinand von Zeppelin, makanya namanya Zeppelin seperti nama penemunya. Zeppelin sendiri pertama kali mengudara pada tanggal 2 Juli tahun 1900. Kadang pesawat ini dipakai untuk kebutuhan komersial perjalanan, kadang juga dipakai sebagai pesawat militer Jerman sebagai pesawat pengebom pada Perang Dunia Pertama. Pada sekitar tahun 1930-an, orang-orang masih lebih memilih menggunakan Zeppelin daripada menggunakan pesawat sayap yang seperti ada sekarang. Para konglo-konglo di Eropa masih terbiasa menggunakan pesawat Zeppelin dibandingkan pesawat sayap untuk melintasi Samudra Atlantik yang begitu luasnya. Hal ini karena pesawat sayap pada masa itu masih sangat berbahaya dan masih banyak minimnya. Terutama pada kapasitas tangki bahan bakar pesawat sayap yang ada pada masa itu masih sangat kecil sehingga tidak mampu untuk melakukan penerbangan langsung untuk jarak yang begitu jauh. Zeppelin itu terkenal dengan mewah, stabil, mulus, dan aman dari turbulensi. Selain itu, sebenarnya pesawat Zeppelin Hindenburg ini cukup berbeda dengan pesawat sayap modern yang ada sekarang. Ada ruang makan mewah, piano dari aluminium khusus, area perpustakaan, jendela panorama, dan bahkan ada juga area merokok. Area merokok dalam pesawat. Dibandingkan menggunakan jalur laut, penggunaan Zeppelin untuk melintasi laut menuju Amerika bisa memangkas waktu yang awalnya dari berminggu-minggu cuma menjadi beberapa hari saja. Sebagaimana quote-quote orang kaya, time is money. Mereka berusaha mempersingkat waktu supaya mereka bisa menghasilkan uang lebih banyak. Suatu hari di tanggal 6 Mei 1937, pesawat udara dengan nama Zeppelin LZ-129 Hindenburg tiba di Lakehurst, New Jersey, Amerika. Tepatnya pada pukul 4 sore waktu daerah setempat. Namun karena kondisi cuaca lokal pada saat itu sedang tidak baik-baik saja, alias lagi ada badai, kapten pada saat itu yaitu Mark Bruce berusaha untuk menunda pendaratan. Sembari menunggu badai berlalu, kapal udara Hindenburg terpaksa harus berputar-putar di udara terlebih dahulu untuk menunda pendaratan. Sekitar pukul 7 malam, sang kapten merasa kayaknya badai udah agak reda. Jadi dia berusaha untuk melakukan pendaratan dan secara perlahan menurunkan ketinggian pesawat Zeppelin. Pada pukul 7:25 malam, tali tambat diturunkan dari pesawat dalam keadaan basah. Tiba-tiba muncul percikan api yang diduga akibat pelepasan muatan listrik statis akibat penurunan tali tambat yang masih basah ke tanah. Pesawat Zeppelin diisi dengan gas hidrogen. Api pun menyulut gas hidrogen tersebut dan pesawat akhirnya terbakar. The inexplicable, appalling tragedy is a matter of seconds. It seems almost incredible that anyone should escape. Yet 2/3 of those on board survive what is, next to the R-101 disaster, the worst in the history of aviation. Semua terjadi begitu cepat, hanya dalam 34 detik. Perut balon pecah, rangka aluminium meleleh, menyebabkan kapal jatuh ke permukaan tanah. Dari 97 orang yang berada di kapal ini, tercatat 36 orang tewas dalam kejadian ini. 13 orang yang merupakan penumpang, 23 dari kru kapal, serta 1 orang yang berasal dari kru yang berada di daratan. Setelah dilakukan investigasi lanjut terhadap kejadian Hindenburg ini, ada beberapa poin yang bisa di-highlight. Yang pertama, sebenarnya pesawat Zeppelin Hindenburg ini didesain untuk menggunakan gas helium. Gas hidrogen dan gas helium sama-sama memiliki massa jenis yang lebih ringan dari udara, yang biasa digunakan untuk mengangkat balon udara Zeppelin. Namun ada perbedaan di antara keduanya, yang mana gas hidrogen itu lebih mudah terbakar dibandingkan gas helium yang umumnya tidak mudah terbakar. Pertanyaannya, kenapa mereka nggak pakai gas helium aja? Nah, ternyata pada masa itu
itu Amerika memonopoli gas helium dan melakukan embargo ke Jerman karena pada masa itu Om Kumis lagi berkuasa di Jerman. Sebenarnya di sisi lain, karena Zeppelin ini berasal dari Jerman, ada konspirasi yang menyebutkan kalau sebenarnya kejadian ini hasil pembajakan oleh orang-orang yang anti-Nazi, orang-orang yang anti dengan Hitler. Tapi teori ini tidak terbukti dalam investigasi yang dilakukan. Secara teori, kenapa percikan api yang pada awal tadi bisa terjadi? Hal ini diakibatkan ketika pesawat berputar-putar di udara selama penundaan pendaratan, terjadilah gesekan yang mengakibatkan terkumpulnya ion-ion negatif pada pesawat. Ketika tali diturunkan, secara tidak sengaja terjadi grounding, pelepasan arus negatif dari balon ke bumi yang notabene-nya memiliki muatan positif. Lalu terjadilah percikan api. Sialnya, sebuah kawat dalam balon putus merobek bagian badan kapal yang menyebabkan gas hidrogen bocor ke udara. Api ketemu gas hidrogen, ia langsung tersulut, lalu terjadilah kebakaran besar ini. Jujur aja ya, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang tragedi kecelakaan pesawat, apalagi kecelakaan Zeppelin, tragedi Hindenburg sebenarnya bukan kecelakaan yang paling brutal yang pernah terjadi pada masanya. Misal, kecelakaan Zeppelin lain seperti USS Akron yang terjadi 4 tahun sebelumnya itu lebih mengerikan. Dan jumlah korban pada saat itu jumlahnya 2 kali lebih banyak dari Zeppelin Hindenburg. Yang jadi pertanyaannya, kenapa tragedi Zeppelin Hindenburg ini menjadi alasan dari berakhirnya era penerbangan komersial secara massal menggunakan Zeppelin? Jawabannya karena gorengan media. Ya, karena gorengan media. Zeppelin Hindenburg ini meledak tepat di hadapan banyak sekali para peliput berita dan media yang pada saat itu sudah menggunakan kamera. Yang kemudian beritanya ini diliput dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Pertama kalinya dalam sejarah tragedi yang diakibatkan oleh kecelakaan teknologi terekam jelas dengan kamera dan disaksikan banyak orang. Tragedi ini dipertontonkan di bioskop, menyebarkan ketakutan untuk orang-orang yang ingin menggunakan Zeppelin. Kepercayaan publik hancur, pemesanan tiket Zeppelin dibatalkan di mana-mana. Ditambah lagi pada saat itu pengembangan teknologi pesawat sayap mulai dikembangkan lebih lanjut. Lebih cepat, mampu menyeberangi samudra, dan yang pasti tidak menggunakan gas hidrogen yang berpotensi meledak seperti penggunaan Zeppelin Hindenburg. Dan begitulah akhir dari penggunaan Zeppelin untuk penerbangan komersial secara massal. By the way guys, walaupun penerbangan secara komersial menggunakan Zeppelin secara massal itu udah dihentikan, tapi ternyata pada zaman sekarang masih ada aja orang yang menggunakan Zeppelin untuk penerbangan. Saat ini Zeppelin digunakan secara terbatas untuk kebutuhan pariwisata, pemetaan, iklan, penelitian, dan seringkali Zeppelin menggunakan teknologi yang lebih modern. Gimana, kalian tertarik nggak buat naik Zeppelin? By the way, terima kasih buat semua yang udah nonton sampai akhir. Kurang bijak selalu meninggalkan like dan subscribe. I'll see you next time. Bye.